Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah dan pelarian cinta, bagian 15. Dibuat nikmat dan semangat sebelum bekerja. Sementara itu di kediaman Prima. Jam 5 pagi, Adit dan Cinta sudah terbangun. Dan mereka berdua melakukan ibadah sholat subuh berjamaah, tergambar kebahagiaan keduanya setelah melaksanakan ibadah pagi hari itu. Mas, hari ini jadi kita cari rumah kontrakan? Tanya Cinta pada Adit suaminya. Sudah dapat rumah kontrakannya, Dek? Sahut Adit menjawab pertanyaan Cinta. Serius, Mas? Kata Cinta senang. Jadi kapan kita pindah ke sana, Mas? Desak Cinta. Hari ini saja, gimana? Tapi nanti sore ya, Mas mau ke kantor sebentar. Gak enak beberapa hari ini Mas sering bolos, ucap Adit ikut senang. Ya udah, Ade ikut aja. Ade percaya Mas akan berbuat yang terbaik buat kita. Dah, yuk kita keluar Mas, gak enak nanti sama Mas Prima dan Mbak Dewi, ucap Cinta sambil menggamit lengan Adit suaminya. Ayo, sahut Adit singkat. Lalu keduanya keluar kamar dengan wajah ceria, walaupun semalam tidur mereka hanya beberapa jam saja. Mereka berdua duduk bersantai di ruang keluarga, sementara Mas Prima dan Mbak Dewi baru saja keluar dari kamar mereka. Duh, pengantin baru sudah duluan bangun. Bagaimana semalam? Ucap Prima menggoda Adit dan Cinta. Ah papa, jangan begitulah pak. Tuh jadi malukan mereka. Padahal semalam suaranya keras banget ya, pak. Kayaknya dari kamar tamu asal suaranya, timpal Dewi ikutan menggoda Adit dan Cinta. Adit hanya tersenyum, sementara Cinta menunduk malu. Lalu Cinta menjawab godaan Prima dan Dewi, dengan wajah merah merona. Ih, Mas dan Mbak, ngapain juga ngurusin kami, kayak nggak pernah saja. Pantesan ya, Mam. Suara Cinta paling nyaring semalam, hahaha, sahut Prima makin menggoda. Ih, Mas Prima. Dah Mas kita kabur lagi aja, males ada digodain mulu, ucap Cinta pura-pura ngambek. Ya elah malah ngambek. Cinta, kamu tuh sudah punya suami loh. Iya, Mas minta maaf, cuma bercanda kok, ya nggak Mam? Sahut Prima sambil melirik istrinya. Iya, Cin. Maaf ya, tadi kami cuma bercanda. Dah, yuk ikut Mbak ke dapur. Kita bikin sarapan spesial buat suami kita, ucap Dewi sambil mengajak Cinta ke dapur. Setelah ditinggal Dewi dan Cinta, kini Adit dan Prima ngobrol agak serius mengenai kehidupan mereka ke depannya. Bagaimana, Dit? Kamu mesti jujur pada Cinta, siapa kamu sebenarnya? Jangan sampai nanti di belakang hari, menimbulkan masalah di antara kalian berdua, kata Prima memulai percakapan serius mereka. Iya Mas. Tapi untuk saat ini mungkin Adit belum mau terbuka tentang jati diri Adit sebenarnya pada Cinta. Adit ingin ia bisa belajar untuk hidup sederhana dulu, bukan lagi dimanjain sama kemewahan dan kekayaan. Tapi Adit janji, suatu saat nanti Adit akan jujur kepadanya. Mas, jawab Adit beralasan. Ya udah kalau begitu, kamu harus benar-benar menempatkan diri ya, Dit. Mas percaya, kamu bisa membuat adekku bahagia. Sekarang saja Mas sudah bisa melihat senyuman Cinta, senyuman yang lepas, senyum kebebasan dan kebahagiaan, ucap Prima senang. Iya Mas, begitupun dengan Adit Mas. Cinta itu mirip sekali dengan almarhumah Ayu kekasihku. Tetapi setelah beberapa hari aku mengenalnya aku benar-benar mencintainya, bukan karena ia mirip sama almarhumah Ayu. Tetapi ada sesuatu yang membuatku merasa terikat padanya. Mas, urai Adit sambil menyunggingkan senyum. Iya, Dit. Mas sudah tahu dari Dewi tentang masa lalumu. Awalnya Mas kaget saat Dewi mengatakan bahwa Cinta itu wajah dan fisiknya sama dengan almarhumah kekasihmu, teman kalian di SMA. Saat mereka membahas masalah pribadi Adit, tiba-tiba Cinta datang dengan membawa 2 cangkir kopi hitam untuk menemani Prima dan Adit ngobrol. Wah, mantap nih, dibikinin kopi sama istri, ucap Prima menggoda Cinta. Pasti, Mas. Kan sudah kewajiban istri melayani suami sebaik-baiknya, supaya tidak tergoda wanita lain, jawab Cinta tegas. Hahaha. Mas Prima tertawa lebar. Makasih, Dek, kopinya, kata Adit pada Cinta. Sama-sama Mas, lanjutin lagi ngobrolnya.
Adek mau bantu Mbak Dewi bikin sarapan, jawab Cinta lalu mencium buku tangan Adit. Setelah Cinta pergi ke dapur, Prima lalu bertanya, "Kamu apain adekku, Dit? Jadi nurut dan patuh gitu sama kamu." Kelembutan, perhatian dan merasa dihargai. Cinta butuh itu Mas, selama ini tidak ia dapatkan dari Mama. Maaf ya, Mas, ucap Adit menjelaskan. Gak perlu minta maaf, Dit. Mas tahu ini karena didikan Mama yang keras. Dan segala macam aturan yang membebani Cinta, hingga ia merasa terkekang. Justru Mas mengucapkan terima kasih, karena kau telah membimbing Cinta dengan baik. Sama-sama, Mas. Adit juga perlu bimbingan Mas Prima dan Papa, untuk membimbing Cinta ke depannya, sahut Adit senang. Mereka berdua mengakhiri obrolan tersebut, setelah Dewi berteriak memanggil mereka berdua sarapan. Adit, Mas Prima. Ayo sarapan dulu. Mereka bergegas menuju ke meja makan. Di sana sudah tersaji beberapa masakan, dan penganan untuk mereka santap. Ada nasi goreng, roti panggang, sosis bakar dan penganan bolu. Mas mau apa? Nanti biar adek ambilkan, ucap Cinta tulus ingin melayani Adit. Nasi goreng saja, kayaknya enak nih, sahut Adit memilih. Tapi jangan kecewa ya kalau nasi gorengnya tidak enak. Soalnya itu adek yang masak Mas, ucap Cinta tersenyum sambil menuangkan nasi goreng ke dalam piring. Apapun yang kamu masak, Mas akan makan. Itu bentuk penghargaan buat jerih payah kamu, Dek, ucap Adit menanggapi. So sweet deh kalian berdua, seru Dewi sambil mengendong Akbar yang baru bangun. Mbak bisa aja nih, sahut Cinta tersipu malu. Tante Cinta. Om Adit sekarang sudah jadi Om Akbar ya, celoteh Akbar ikut nimbrung. Iya sayang, Akbar senangkan sama, Om Adit. Potong Dewi menyahuti. Akbar nanya Tante Cinta kok Mama yang jawab sih, sahut Akbar sewot. Hehe, Adit, Prima, Dewi dan Cinta hanya tertawa kecil. Iya. Om sudah resmi jadi suami Tante Cinta. Artinya Om Adit juga omnya Akbar, jawab Adit mencoba menjelaskan. Akbar senang kok, kalau Om Adit yang jadi omnya Akbar. Om Adit baik, Tante. Kata Akbar dengan suara cadelnya khas anak-anak balita. Cinta yang mendengar celotehan Akbar, langsung mengendong Akbar yang membuat ia senang, dan gemas. Kepolosan seorang bocah itu natural dan tanpa dibuat-buat. Mas, kok dari tadi lihatin adek segitunya? Apakah ada yang salah ya? Adit yang mendapat sang istri hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Malah Dewi yang menjawab perkataan Cinta. Suamimu itu kagum sama kamu, Cin. Bukan begitu, Dit. Hei. Adit mengiyakan perkataan Dewi, dengan sebuah anggukan kepala, sambil berucap. Bukan hanya kagum, Mbak. Tapi Adit sangat beruntung mendapatkan istri seperti Cinta. Cinta ikut tersenyum bahagia walau ada sedikit rasa malu. Tetapi pengakuan Adit semakin melambungkan rasa sayangnya pada suaminya. Ia pun juga bersyukur mendapatkan lelaki sebaik Adit, menjadi suaminya yang bisa menerima masa lalunya. Mereka pun sarapan pagi itu dengan penuh keceriaan dan kebahagiaan. Sesekali ada candaan dan gurauan yang dilontarkan Prima maupun Dewi, tetapi mereka menanggapinya dengan tawa bahagia. Setelah sarapan, Adit pun siap-siap berangkat kerja. Mas, nanti aku bilang ya ke Mbak Dewi. Kalau nanti sore, kita pindah ke rumah kontrakan, kata Cinta pada Adit suaminya. Cinta mengeluarkan kemeja dan celana bahan untuk Adit kerja nanti. Kemeja dan celana yang sudah ia setrika, dan susun rapi di lemari pakaian kemarin sore. Iya sayang, memang seharusnya begitu, Dek. Mas percayakan pada kamu, Dek, sahut Adit menanggapi. Terima kasih ya, Mas. Cinta bersyukur mendapatkan suami yang baik seperti kamu, Mas Adit, ucap Cinta lalu ia memeluk Adit suaminya. Mas juga bersyukur menjadi suamimu. Karena kamu itu istimewa, Mas akan berusaha membuatmu tersenyum dan bahagia, jawab Adit membalas pelukan Cinta. Beberapa saat mereka diam, meresapi pelukan yang hangat satu sama lain. Tangan Adit mengelus rambut indah sang istri, memberikan rasa nyaman dan tenang pada Cinta. Cinta membuka pakaian Adit, hingga suaminya kini hanya mengenakan celdal saja. Cinta tersenyum geli saat melihat celdal suaminya telah penuh, lalu ia menggodanya. Duh Mas Adit juniornya ikutan bangun,
kasihannya. Apa mau Ade tidurin dulu, Mas, dedeknya? Cinta pun mengelus, ia pun sebetulnya merasakan desiran gairah. Tatkala merasakan benda itu, yang semalam telah membuatnya terbang ke langit ketujuh. Gak usah sayang, nanti Mas telat ke kantornya, sahut Adit. Ade kasih WS aja ya. Kan biar nanti Mas kerjanya nggak nahan pengen, kata Cinta. Lalu ia menurunkan celdal suaminya. Dan mengeluarkan kebanggaan sang suami. Sejenak Cinta diam, dan melihatnya tanpa berkedip. Benda itu sekarang sedang ia genggam dan mainkan. Benar-benar besar dan panjang, Mas. Pantes saja semalam aku merasakan penuh dan sesak sekali, gumamnya mengagumi kebanggaan suaminya. Dengan penuh penghayatan, Cinta mulai menjalankan tugasnya. Memanjakan kebanggaan Adit, ia melakukannya sambil melihat ekspresi sang suami. Ah, enak dek. Adit mendesah nikmat, sambil ia mengelus rambut Cinta. Matanya meremelek, menikmati sensasi kenikmatan itu. Wah, uhuk, uhuk. Cinta sampai terbatuk-batuk, membuat Adit sempat khawatir dan cemas. Udah dek, jangan kamu paksain sampai dalam banget. Mas nggak mau sampai kenapa-kenapa denganmu. Demi Mas, Ade akan lakukan apa saja supaya Mas senang. Mas nggak usah khawatir, tadi cuma kaget saja kok. Lalu kembali Cinta melanjutkan tugasnya, ia mendiamkannya beberapa detik. Hingga membuat Adit merasa melayang, dan terbang ke awang-awang. Oh, sayang. Enak banget yang. Oh, Mas sampai, dek. Mas, suka nggak? Tanya Cinta menggoda sambil mengerlingkan mata. Suka banget yang, kamu benar-benar istri yang bisa menyenangkan suami. Mas makin sayang dan cinta padamu, dek. Tadi itu baru pertama kali adik coba, Mas. Sambung Cinta, lalu ia membersihkan kebanggaan suaminya dengan tisu basah. Iya, dek. Mas puas banget, makasih ya. Muaaj, Adit melabuhkan ciuman di bibir Cinta. I love you, Cinta, bisik Adit. I love you too, Mas Adit, sahut Cinta. Adit saat ini sudah duduk di meja kerjanya, wajahnya terlihat bahagia dan senang. Lalu ia memanggil Imelda, sekretarisnya melalui line telepon kantor. Belikan saya motor, kata Adit ketika Imelda sudah masuk ruang kerjanya. Kau tahu berapa harganya? Motor? Ulang Imelda sambil menaikkan sebelah alisnya. Maksud Mas Adit, Harley Davidson? Bukan motor besar, non. Geleng Adit sambil tersenyum. Motor biasa saja, dan bukan yang baru. Motor bekas? Sekarang kedua mata Imelda membelalak. Betapa di mana selama ini bosnya kemarin-kemarin? Baru masuk kerja lagi permintaannya sudah aneh-aneh. Tapi untuk apa, Mas? Sudah jangan banyak tanya, sahut Adit tegas. Carikan yang mesinnya masih bagus. Minta tolong salah satu supir untuk bantu mencari juga boleh. Lalu antarkan sore ini ke rumah saya. Adit melambaikan tangan, sambil mengerlingkan matanya. Meminta Imelda untuk segera menyingkir dari sana. Dan satu lagi, Mel. Tolong kamu bawa semua laporan dari Pak Budi, Pak Wahyu, dan Bu Linda. Saya mau ngecek keadaan perusahaan setelah beberapa hari saya tidak masuk. Sang sekretaris itu segera berbalik, seraya mengelus dada. Setiap kali ia melihat kerlingan mata bosnya, jantungnya serasa mau copot. Kalau tidak ingat, bahwa Adit atasannya, barangkali sudah sejak dulu ia mengejarnya. Cewek mana sih yang tidak pingsan melihat Adit, yang ganteng, pintar dan kaya? Tapi Adit memang tidak pernah menunjukkan tanda-tanda naksir cewek, meskipun yang antre banyak. Yang terang-terangan pun tak terhitung. Mereka mendatangi, merayu dan menggoda Adit. Seperti Tasya, semua cara telah dilakukannya untuk menaklukkan Adit. Sampai hal yang paling memalukan, dengan mengejar sampai ke rumah. Seolah ia sudah resmi menjadi calon istri, tapi toh si burung merak jantan tidak terusik. Jangan-jangan Mas Adit memang tidak suka perempuan, makanya ia dingin saja menghadapi perempuan, tebak Imelda dalam hati. Saat Adit sedang memeriksa laporan-laporan, yang telah dibawa oleh Imelda beberapa saat lalu. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Adit mengambil ponselnya,
yang ia taruh di atas meja. Dan ternyata yang menghubunginya adalah Pramudia, papa mertuanya. "Ya, halo Pak," seru Adit segera menjawab telepon dari Pramudia. "Dit, panggil papa saja. Kan sekarang kamu sudah jadi menantu papa." "Hehe," sahut Pramudia sambil tertawa kecil. Iya Pak. Maaf belum terbiasa." "Hehe," ucap Adit kikuk sambil ikut tertawa kecil. "Papa mau ngomong sama kamu, Dit. Kamu bisa ke kantor papa sekarang?" "Bisa-bisa, Pak." Bentar lagi Adit ke kantor papa. Saat ini Adit lagi ngecek laporan kantor, Pak. Mungkin pas jam istirahat Adit ke sana. "Boleh, sekalian temanin papa makan siang ya. Bersihin dulu kerjaanmu. Papa tunggu, ya." "Oke, Pak. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Setelah membereskan semua pekerjaannya yang sempat terbengkalai beberapa hari lalu, Adit keluar dari ruangan kerjanya. Sebelum pergi, Adit menitipkan pesan buat sekretarisnya untuk menghandle pekerjaannya hari ini, karena ia sedang ada urusan di luar. POV Pramudia. Jam 11.30, Adit sudah berada di ruangan kerja Pramudia, yang bergerak di bidang ekspor-impor komoditas hasil bumi. Dengan diantar seorang sekretaris cantik, ia masuk ke ruanganku. "Adit, ayo masuk," kataku mempersilahkan menantuku masuk. "Ren, tolong kamu cancel jadwal saya hari ini. Saya tidak mau diganggu oleh siapapun. Sekalian bikinin kopi ya, untuk saya dan Adit," ucapku memerintah penuh wibawa pada sekretarisku. "Siap, Pak. Akan saya kerjakan semua perintah Bapak. Saya permisi dulu," ucap Reni. Kemudian ia pamit. Setelah kepergian Reni, aku mengajak Adit duduk santai di sofa. "Papa ucapin selamat buat kalian berdua. Kemarin Papa nggak bisa menjadi wali nikah Cinta, karena berbagai pertimbangan. Dan takut mamanya malah mengacaukan rencana Prima. Kamu sudah paham kan maksud Papa?" Ucapku memulai obrolan santai kami. "Iya, Pak. Adit paham kok." "Terima kasih, karena Papa sudah mendukung dan menerima Adit sebagai menantu," jawab Adit santai. "Papa sengaja memintamu datang. Selain karena pengen kenal sama menantu Papa, juga karena ingin menanyakan kabar Cinta langsung dari kamu, Dit," kataku, lalu aku kembali melanjutkan omonganku. "Bagaimana kabar Cinta dan kandungannya, Dit?" "Alhamdulillah, keadaan Cinta dan kandungannya sehat, Pak. Cinta malah sekarang sudah bisa tersenyum bahagia. Seakan beban hidupnya berkurang," jawab Adit menjelaskan keadaan Cinta. "Syukurlah kalau begitu, Dit. Papa yakin perubahan Cinta itu berkat kamu. Prima sudah banyak memberitahukan ke Papa perubahan Cinta, yang sekarang lebih semangat menjalani hidupnya setelah menikah denganmu. Untuk itu, Papa sebagai orang tua Cinta mengucapkan terima kasih padamu. Karena bersedia menolong dan mengangkat Cinta dari keterpurukannya, bahkan kamu bersedia mengakui anak dalam kandungan Cinta. Adit mencintai Cinta, putri Papa tulus, Pak." Memang awalnya Adit menyukai Cinta, karena ia mengingatkan Adit pada almarhumah kekasih Adit yang meninggal, Cinta dan Ayu bak pinang dibelah dua. Tetapi setelah mengenal pribadi Cinta, Adit semakin besar menyayangi dia. Bukan karena ia mirip dengan almarhumah, tapi pribadi Cinta itu istimewa, Pak. Cinta itu tulus tanpa mengada-ada atau dibuat-buat demi membahagiakan Adit, yang ia kenal hanya seorang supir limousin, Pak. "Syukurlah kalau begitu, Papa senang mendengarnya," jawabku sumringah. Tetapi aku sedikit mengernyitkan mata, saat Adit mengatakan bahwa wajah Cinta mirip dengan Ayu. Apakah Ayu anakku yang dimaksud Adit? Pikirku dalam hati. Lalu aku mulai mencecar Adit dengan beberapa pertanyaan. "Tapi sebentar, Dit. Kamu bilang Cinta itu mirip sekali dengan almarhumah kekasihmu. Siapa namanya? Dan tinggal di mana ya waktu itu? Kalau kamu tahu siapa orang tua kandungnya?" "Namanya Ayudhya Larasati, tinggal di Surabaya, Pak." Saat itu setahu Adit ia hanya tinggal berdua dengan ibunya, yang hanya seorang penjahit kecil-kecilan, jawab Adit jelas dan tegas. "Bentar. Ayudhya Larasati, kamu tahu siapa nama ibunya, Dit?" desakku. Aku semakin gusar dan gelisah. Setelah Adit menyebutkan nama Ayudhya Larasati, nama almarhumah putriku. Bersambung,